Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasya Sabrina Igidia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari modul perencanaan teknik industri, yaitu modul perencanaan lintasan perakitan. Di sini pada perencanaan lintasan perakitan itu memiliki beberapa metode yang dapat digunakan. Nah, metode yang akan saya jelaskan adalah metode Kilbridge-Webster. Pada praktikum perencanaan teknik industri sendiri, kami menganalisis suatu produk, yaitu produk hoist crane truck, di mana hoist crane truck dapat kita lihat pada layar yang merupakan sebuah truk yang memiliki alat berat atau crane yang digunakan sebagai pengangkut beban. Nah, untuk menghasilkan suatu produk HCT atau hoist crane truck itu memerlukan elemen-elemen atau aktivitas-aktivitas yang diurutkan dan divisualisasikan ke dalam precedence diagram. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu penyeimbangan lintasan perakitan atau line balancing. Line balancing merupakan pembagian aktivitas ke stasiun kerja sehingga semua aktivitas itu memiliki kuantitas atau beban kerja yang sama. Dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi setiap stasiun kerja sehingga tiap stasiun kerja itu memiliki kecepatan yang sama dan waktu penganggur yang kecil. Kemudian, pada perencanaan lintasan stasiun kerja itu memiliki beberapa kriteria, di antaranya itu dilakukannya perhitungan line efisiensi, balance delay, dan smoothness index dengan rumus-rumus yang tertera pada layar. Selain kriteria, itu juga memiliki batasan pada perencanaan lintasan perakitan. Batasannya di sini, pada perakitan hoist crane truck itu akan dijadikan maksimal 4 stasiun kerja, dan yang kedua mengikuti aturan precedence diagram, di mana pada perlu adanya input precedence diagram yang dibuat sebelumnya, sehingga pada precedence itu terdapat predecessor dan successor dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian adanya waktu operasi yang didapatkan dari simulasi perakitan pada perakitan hoist crane truck. Kemudian untuk target dari perencanaan lintasan perakitan di sini adalah terjadinya keseimbangan lintasan dengan kriteria line efisiensinya itu diharapkan di atas 95%. Kemudian untuk output kapasitas produksinya per bulan yang dihasilkan itu adalah yang paling maksimal dari beberapa metode yang digunakan. Nah, pada perencanaan lintasan perakitan ini memiliki banyak metode sehingga metode yang terpilih adalah metode yang memiliki kapasitas produksi per bulannya itu yang paling maksimal. Dan yang ketiga, itu pencapaian target itu juga didasari oleh kriteria yang telah kita sebutkan tadi, di mana line efisiensinya itu diharapkan mendekati 100%, presentasi balance delay-nya mendekati 0%, dan nilai smoothness index itu mendekati 0. Nah, selanjutnya itu mengenai metode Kilbridge-Webster. Nah, metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan elemen kerja ke stasiun kerja berdasarkan urutan aktivitas. Nah, di metode ini itu bergantung pada informasi waktu, sehingga dilakukan pengelompokan operasi ke dalam kelompok atau wilayah tertentu berdasarkan tingkat keterkaitan dari masing-masing operasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa perencanaan lintasan perakitan itu memerlukan precedence diagram. Berikut merupakan precedence diagram dari perancangan hoist crane truck. Di sini terdapat 34 elemen atau aktivitas untuk dilakukannya perakitan sebuah produk hoist crane truck. Nah, dari precedence diagram yang telah kita buat ini kemudian dibagi ke dalam beberapa wilayah, sehingga didapatkan ada 12 stasiun kerja pada precedence diagram yang telah kita buat, dan ini merupakan solusi awal untuk dilakukannya penyeimbangan lintasan perakitan. Kemudian kita langsung saja masuk ke tahapan penggunaan metode Kilbridge-Webster di Microsoft Excel. Selanjutnya, pada Microsoft Excel, kita cantumkan precedence diagram untuk sebagai acuan kita untuk melakukan perencanaan lintasan perakitan. Nah, dari precedence diagram, kemudian kita visualisasikan ke dalam bentuk tabel, di mana pada tabel ini ada elemen operasi pendahulu, jumlah operasi pendahulu, dan waktu operasi yang dibutuhkan pada masing-masing elemen. Nah, ini untuk tabel sebelum dilakukannya pengurutan. Untuk sebelum dilakukan pengurutan, itu kita lihat pada elemen 1 itu tidak memiliki operasi pendahulu. Kenapa? Karena kita lihat pada aktivitas 1 itu tidak ada aktivitas sebelumnya yang harus dilakukan, sehingga aktivitas 1 atau elemen 1 itu merupakan aktivitas pertama yang tidak ada syarat operasi pendahulunya.
Sedangkan pada elemen 2 di sini kita dapat lihat elemen 2 itu harus dilakukan terlebih dahulu aktivitas atau elemen 1 baru bisa dilakukannya elemen 2. Sehingga di sini untuk operasi pendahulu dari elemen 2 adalah elemen 1. Untuk jumlah operasi pendahulu di sini berdasarkan operasi pendahulu yang telah kita identifikasi sebelumnya. Di sini karena elemen 1 tidak memiliki operasi pendahulu sehingga jumlahnya 0. Sedangkan pada elemen 11 itu memiliki operasi pendahulu diantaranya ada 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sehingga jumlah operasi pendahulunya adalah 6. Kemudian masing-masing elemen juga ditentukan atau dicantumkan di sini waktu operasi pada masing-masing elemen dari hasil simulasi perakitan yang telah kita lakukan pada perakitan Huis-Krentrack. Di sini pada elemen 1 itu membutuhkan 30 detik untuk menyelesaikan aktivitasnya. Sedangkan elemen 2 membutuhkan waktu 40 detik untuk menyelesaikan aktivitasnya. Kemudian setelah kita mendapatkan keseluruhan data mengenai elemen 1 sampai elemen 3, 4, operasi pendahulu dan jumlah operasi pendahulu hingga waktu operasi masing-masing elemen, kita lakukan pengurutan di mana pengurutan ini didasarkan atau didahului oleh elemen-elemen yang tidak memiliki operasi pendahulu terlebih dahulu, seperti elemen 1, elemen 5, elemen 9, dan seterusnya. Nah, setelah kita kelompokkan atau klasifikasikan elemen-elemen yang tidak memiliki operasi pendahulu yang akan menjadi urutan pertama, kemudian dari masing-masing elemen yang tidak memiliki operasi pendahulu ini atau jumlah operasi pendahulunya 0, kita urutkan lagi berdasarkan waktu operasi dari waktu operasi terbesar hingga terkecil. Sehingga di sini didapatkan elemen 5 memiliki urutan pertama karena memiliki waktu operasi terbesar yaitu 310 detik dengan jumlah operasi pendahulunya 0. Kemudian setelah kita urutkan seperti ini, kita urutkan lagi mana elemen yang memiliki jumlah operasi pendahulunya hanya 1, yaitu di sini ada elemen 2, ada elemen 3, dan elemen 4, dan seterusnya. Setelah dilakukan pengurutan, di sini dapat kita lihat jumlah operasi pendahulu 1 itu telah diurutkan berdasarkan waktu operasi masing-masing elemen. Kemudian juga jumlah operasi pendahulu yang 2, 3, 5, 6, dan seterusnya hingga pada elemen ke-34. Setelah dilakukan pengurutan, kemudian kita masuk ke tabel solusi awal pada perancangan lintasan perakitan. Nah, untuk tabel solusi awal ini berdasarkan precedence diagram yang telah kita buat, yang telah tadi dibagi menjadi beberapa bagian, di mana ada 12 stasiun kerja, dan masing-masing stasiun kerja itu memiliki elemennya masing-masing dan waktu operasinya masing-masing. Kemudian kita cari total waktu dari masing-masing stasiun kerja, sehingga didapatkan di sini stasiun kerja yang memiliki waktu paling maksimal adalah stasiun kerja 1, yaitu 585 detik. Sehingga jika dijumlahkan dari keseluruhan stasiun kerja atau 12 stasiun kerja ini memiliki waktu penyelesaian sebesar 1.275 detik. Nah, stasiun kerja yang memiliki waktu operasi terbesar di sini akan menjadi ST-Max yang akan digunakan pada perhitungan selanjutnya. Di sini dapat kita lihat ada kolom ST-Max dikurang ST, itu didapatkan dari 585 dikurang waktu operasi pada stasiun kerja itu sendiri. Sehingga didapatkan untuk stasiun kerja 1 itu dilakukan dengan ST-Max dikurang dengan waktu pada stasiun kerja itu sendiri, sehingga didapatkan hasil perhitungannya itu 0. Sedangkan pada stasiun kerja 2 itu didapatkan dari ST-Max dikurang dengan waktu pada stasiun kerja itu sendiri, yaitu sehingga didapatkan 440 detik. Dan seterusnya hingga stasiun kerja ke-12. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan perhitungan ST-Max dikurang ST, kemudian kita lakukan perhitungan ST-Max dikurang ST yang dipangkatkan 2 untuk menjadi bantuan dalam pencarian smoothness index nanti. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing perhitungan yang kita butuhkan, kemudian kita langsung aja mencari line efisiensinya. Line efisiensi itu dilakukan dengan rumus sebagai berikut, di mana total keseluruhan waktu pada stasiun kerja itu dibagi dengan jumlah stasiun kerja dikali dengan ST max-nya,
dikali dengan 100%. Nah, di sini untuk total dari keseluruhan stasiun kerja itu ada 1275 detik, kemudian dibagi dengan ST max dikali dengan 12, di mana 12 ini adalah jumlah stasiun kerjanya, sehingga didapatkan line efisiensi sebesar 18,16%. Sedangkan untuk balance delay-nya itu dilakukan dengan rumus 1 dikurang line efisiensinya. Di sini kita dapat 1 dikurang 18,16% itu adalah 81,84%. Sedangkan untuk smoothness index-nya itu digunakan dengan rumus akar dari ST max dikurang ST dipangkatkan 2 tadi. Di sini kita telah mendapatkan ST max dikurang ST dipangkatkan 2 dengan jumlah keseluruhannya itu ada segini. Kemudian kita akarkan dan didapatkan smoothness index-nya itu adalah 1738. Nah, tahapan selanjutnya itu dilakukan perhitungan pada kapasitas per bulannya, di mana kapasitas per bulan ini adalah berapa kapasitas yang dapat kita hasilkan dalam memproduksi hoist crane truck. Untuk kapasitas per bulan itu memiliki beberapa input, yaitu berapa jam kerja yang digunakan dalam satu hari, dan berapa hari kerja yang digunakan dalam satu bulan, yang dikonversikan ke dalam detik, karena di sini kita menggunakan satuan detik. Nah, perhitungan kapasitas per bulannya itu dengan cara 8 jam dikali dengan 22 hari kerja dalam satu bulan, dikali dengan 3.600, dan dibagi dengan ST max-nya itu 885 detik. Sehingga kapasitas per bulan pada tabel solusi awal perakitan hoist crane truck ini itu didapatkan sebesar 1083 buah hoist crane truck yang dapat dihasilkan dalam satu bulan. Kemudian kita masuk ke penyeimbangan lintasan perakitan. Di sini kita tentukan dulu apa saja elemen-elemen atau parameter yang kita butuhkan. Yang pertama ada total waktu, yaitu total waktu untuk menghasilkan HCT ada 1275 detik. Selanjutnya ada waktu max. Waktu max ini berasal dari elemen 5 yang memiliki waktu paling lama, yaitu 310 detik. Sehingga total waktu dan waktu max ini akan menjadi syarat CT kita, di mana CT terpilih itu akan berada pada rentang 310 hingga 1275. Untuk alternatif CT ini berasal dari bilangan prima dari total waktu, yaitu 1275 detik. Setelah kita dapatkan bilangan primanya, kemudian kita tentukan CT terpilih. Nah, karena penyeimbangan lintasan perakitan ini merupakan trial and error, jadi di sini saya menggunakan CT terpilihnya itu 795 yang berasal dari perkalian bilangan prima, yaitu 3 kali 5 kali 17 kali 3, sehingga didapatkan terpilihnya 765 detik. Selanjutnya kita cari stasiun kerja minimal atau K minimalnya. Untuk K minimal ini didapatkan dengan rumus total dari keseluruhan stasiun kerja itu dibagi dengan CT terpilih kita. Kemudian didapatkan K minimal atau stasiun kerja minimal itu adalah 1,67, dan jika dibulatkan itu minimal 2 stasiun kerja yang dapat kita gunakan. Kemudian kita masuk pada penentuan alternatif 1 menggunakan metode Kilbridge-Western. Nah, di sini kita melakukan pembobotan, di mana alternatif 1 ini saya menggunakan CT sebesar 435 detik. Nah, CT ini akan menjadi patokan pada masing-masing stasiun kerja, di mana total masing-masing stasiun kerja itu tidak boleh melebihi CT, yaitu sebesar 435 detik. Saya akan menggunakan elemen 5, 11, 12, dan elemen 1 yang akan menjadi bagian dari stasiun kerja 1. Nah, alasan saya memilih elemen 5, 9, 12, dan 1 ini adalah karena jika dijumlahkan total waktu dari stasiun kerja 1 tersebut adalah sebesar 420 detik. Sehingga nilai 420 detik ini tidak melebihi dari CT yang telah kita tentukan di awal. Untuk stasiun kerja 2, saya mulai lagi untuk memilih elemen-elemen yang akan masuk pada stasiun kerja 2, selain elemen-elemen yang telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam stasiun kerja 1. Nah, di sini saya memilih elemen 14, 17, 18, 25, 30, dan seterusnya hingga elemen 15 yang pastinya
telah mengikuti aturan precedence diagram dan juga batasan-batasan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, di sini alasan saya mengambil elemen-elemen tersebut adalah jika dijumlahkan total waktunya itu akan menghasilkan total waktu sebesar 435 detik, di mana total waktu pada sesi kerja 2 ini tidak juga melebihi CT yang telah kita tentukan di awal. Seperti yang setelah saya jelaskan tadi, bahwa penyeimbangan lintasan perakitan ini merupakan trial and error, sehingga kita menentukan bagaimana elemen-elemen tersebut masuk kepada masing-masing stasiun kerja dengan syarat tidak boleh melebihi CT yang telah kita tentukan di awal, dan juga pastinya mengikuti aturan precedence diagram. Nah, aturan precedence diagram yang saya maksud di sini adalah contohnya pada elemen 10. Kita lihat di sini elemen 10 memiliki operasi pendahulu, yaitu elemen 9. Di mana elemen 10 ini tidak dapat dilakukan jika elemen 9 belum dilakukan. Nah, pada stasiun kerja 2, saya masukkan elemen 10, karena pada stasiun kerja 1 itu sudah terdapat elemen 9, sehingga kita bisa meletakkan elemen 10 pada stasiun kerja 2 karena elemen 9 telah dilakukan di stasiun kerja 1. Elemen-elemen yang tersisa yang belum masuk di stasiun kerja 2 dan stasiun kerja 1 itu bisa seluruhnya masuk ke stasiun kerja 3. Karena dijumlahkan keseluruhan waktu pada stasiun kerja 3 ini nggak melebihi dari CT yang telah kita tentukan di awal, yaitu 420 detik. Nah, setelah dilakukan pembobotan, maka didapatkan alternatif 1 memiliki 3 stasiun kerja, dan kemudian dilanjutkan dengan perhitungan ST max kurang ST max kurang ST pangkat 2, line efisiensi, balance delay, smoothing index, dan kapasitas per bulannya seperti yang telah saya jelaskan tadi. Agar dapat dilakukan perbandingan, kemudian kita membuat alternatif 2 dan akan kita bandingkan dengan alternatif 1 yang telah kita dapatkan. Nah, untuk alternatif 2 di sini saya menggunakan CT sebesar 330 detik, di mana masih masuk ke dalam syarat CT yang telah kita tentukan di awal. Nah, untuk alternatif 2 ini saya menggunakan elemen 5, di mana elemen 5 itu memiliki waktu sebesar 310, dan total waktu yang dihasilkannya pasti sebesar 310. Dan selama 5 hanya berada pada stasiun 1 dan tidak terdapat elemen lain agar tidak melebihi CT yang ada. Untuk stasiun kerja 2, saya menggunakan elemen 1, 9, hingga elemen 3, di mana jika dijumlahkan total waktu pada stasiun kerja 2 itu sebesar 330, dan pastinya tidak melebihi CT yang telah kita tentukan di awal. Nah, selanjutnya untuk stasiun kerja 3, itu setelah saya trial and error, itu saya menggunakan elemen 4, 6, 7, dan seterusnya, hingga elemen 21, dan jika dijumlahkan, stasiun kerja 3 ini memiliki total waktu sebesar 330, dan tetap tidak melebihi CT yang telah kita tentukan. Nah, bedanya pada alternatif 2, ini saya variasikan jumlah stasiun kerjanya, sehingga memiliki 4 stasiun kerja. Pada stasiun kerja 4 ini, dimasukkan elemen-elemen yang tersisa yang tidak masuk ke dalam stasiun kerja 3, 2, dan 1. Elemen-elemen yang tersisa itu jika dijumlahkan, maka didapatkan stasiun kerja 4 ini memiliki jumlah waktu sebesar 305. Itulah pembobotan dari alternatif 2, di mana tidak ada stasiun kerja yang memiliki total waktu melebihi CT, dan pastinya mengikuti aturan precedence yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan perhitungan terhadap ST max dikurang ST max dikurang ST akar 2, pangkat 2, line efisiensi, balance delay, smoothness index, dan kapasitas per bulannya. Untuk dilakukannya perbandingan, kita buat tabel perbandingan antara alternatif 1 dan alternatif 2. Tabel perbandingan yang telah kita buat itu memvisualisasikan bahwa pada alternatif 1 itu memiliki line efisiensi 98%, balance delay 2%,
smoothness index 21,2 dan kapasitas per bulannya itu adalah sebesar 1456. Sedangkan pada Killbridge alternatif 2 itu memiliki line efisiensi sebesar 97%, balance delay 3%, smoothness index-nya 20,6 dan kapasitas per bulannya 1920 buah HCT yang dapat dihasilkan. Namun metode untuk alternatif yang terpilih itu kita memilih alternatif 2 karena target dari penyeimbangan lintasan kita itu adalah kapasitas per bulan yang paling maksimal dan line efisiensi di atas 95%. Sehingga untuk alternatif 2 itu memiliki kapasitas lebih besar daripada alternatif 1. Makanya di sini saya memilih alternatif 2 yang lebih optimal dilakukannya penyeimbangan lintasan perakitan. Itulah tadi perancangan lintasan perakitan menggunakan metode Killbridge-Webster. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.